Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang belajar mencukupkan diri. Kalau kita tahu hari-hari ini kehidupan bukan semakin mudah ya, apalagi tentang perekonomian. Segala sesuatunya semakin mahal dan juga dolar juga semakin naik gitu kan. Jadi kehidupan kita ini ada yang namanya kehidupan ya pasang surut, jadi naik turun naik turun. Dan beberapa hari yang lalu juga Bapak Gembala bilang ke saya tentang seorang yang bagaimana dulunya kaya, banyak kekayaan, sampai pada akhirnya segala kekayaannya itu tinggal nol gitu. Jadi kehidupan orang itu terus berputar kan. Kita tahu ada waktunya kita diberkati dengan banyak hal, tetapi ketika kita tidak bisa belajar mencukupkan diri, maka segala hal yang awalnya banyak bisa saja hilang begitu saja gitu kan. Nah, dari itu kita belajar dari seorang yang bernama Paulus, bagaimana ketika kehidupannya tidak lagi baik-baik saja. Dia dalam penjara, dia berada di keadaan yang tidak mudah pada saat itu, dia mengalami yang namanya sengsara lah kehidupan. Siapa yang bilang di penjara itu mudah gitu kan, pasti namanya ada ketakutan, kekhawatiran, dan merasa pasti tidak damai sejahtera. Nah tapi ketika dia di penjara, dia berkata bahwa aku sangat bersuka cita. Bagaimana keadaan seseorang yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi dia bisa merasakan sukacita, artinya bisa merasakan damai sejahtera meskipun keadaannya tidak baik-baik saja. Nah di sini Paulus belajar bahwa dia belajar untuk mencukupkan diri. Kita akan baca dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 14. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Di sini Paulus bukan bilang bahwa dia tidak merasakan kesusahan. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa orang-orang Filipi mengambil bagian dalam kesusahannya. Apa yang dialami oleh Paulus, jemaat-jemaat Filipi juga turut merasakan apa yang dialami oleh Paulus. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus belajar, dikatakan di ayat yang ke-11 tadi bahwa dia belajar untuk mencukupkan di sini. Mencukupkan diri. Mencukupkan diri ini bukan berarti bahwa kita menerima nasib ya. Jadi apa yang keadaan kita sekarang ya sudah pasrah dengan keadaan. Bukan seperti itu, bukan kita pasrah dengan keadaan kita tidak boleh bercita-cita, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Bahwa yang dimaksudkan dengan mencukupkan diri di sini adalah hati yang tetap tenang ketika keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kita bisa tenang kalau keadaannya susah semuanya, apalagi hari-hari ini segala macam bahan harga naik semuanya. Bagaimana kita tenang, apalagi misalnya yang dikeluhkan hari-hari ini kalau gajinya tidak naik seperti itu kan. Harga semua naik tapi gajinya tidak naik-naik seperti itu. Nah, pasti kita pernah juga namanya mengalami kekhawatiran. Bagaimana kalau misalnya semuanya harga naik dan pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan itu juga cukup banyak. Sedangkan pemasukan kita sangat terbatas. Nah, bagaimana tetap tenang menghadapi segala itu? Ya, yang dilakukan oleh Paulus adalah dia mencukupkan dirinya.
Dan keadaan yang dialami Paulus ketika dia mengatakan bahwa dia mencukupkan diri ini bukan keadaannya sedang baik-baik saja. Karena dia juga berada di penjara, dia juga pernah mengalami yang namanya kekurangan, mengalami yang namanya penderitaan. Nah, dari situlah Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Nah, belajar merasa cukup itu membuat kita akan merasa tenang. Dan jarang banget orang yang di tengah-tengah kesulitan itu bisa merasa tenang. Pasti akan kepikiran, setiap harinya pasti mikir bagaimana nanti gak bisa biayai anak, bagaimana makanan kita sehari-hari. Pasti akan pernah mengalami yang titik-titik di saat kita merasa lemah. Nah, makanya kita belajar bahwa kita di tengah-tengah kesulitan itu kita belajar untuk mencukupkan diri. Nah, ada 3 hal bagaimana kita mencukupkan diri ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, sehingga kita tetap bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Yang pertama, kita belajar bahwa dengan mencukupkan diri, kita belajar bersyukur bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan bersyukurlah kita akan merasa yang namanya damai sejahtera. Di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di sini Paulus memakai kata aku telah belajar. Artinya rasa cukup tidak muncul itu secara otomatis. Tetapi dia telah mengalami banyak hal sehingga dia bisa berkata bahwa dia bisa mencukupkan dalam segala hal, bahkan dalam segala apa yang dialami, dia merasa cukup. Dan itu bukan secara otomatis keluar dari mulutnya atau dari perkataannya yang mengungkapkan bahwa, tetapi dia melalui begitu banyak proses, tetapi dia mengatakan bahwa dia telah belajar. Bahwa Paulus pun harus memulai proses kehidupan. Dan proses itu dijalaninya bersama Tuhan sehingga dia bisa mengucap syukur. Nah, Paulus menyadari bahwa rasa cukup itu tidak muncul karena keadaan hidup yang sempurna. Ketika kita diberkati baru kita bisa merasakan ucap syukur. Tapi bagaimana kalau kita merasa kekurangan atau kelaparan atau kita merasakan banyak hal yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur. Di sini yang dilakukan Paulus, dia bukan berfokus pada keadaan yang mengalami kekurangan. Tetapi dia fokus pada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dari hal-hal kecil. Kalau kita memfokuskan pada apa yang menjadi masalah terbesar dalam kehidupan kita. Yang terjadi adalah keluhan-keluhan. Kita ngomel, kita menggerutu, tidak lagi kita bersyukur, oh ya Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk bisa bekerja, untuk bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, dan salah satu penyebab terbesar seorang sulit merasakan ucapan syukur adalah karena dia membandingkan diri dengan orang lain. Terlalu sering melihat keadaan orang lain sehingga kenapa ya merasa bahwa kenapa ya hidupku ini gini-gini aja, kok gak ada perkembangan. Padahal tidak mengoreksi diri bagaimana seharusnya untuk mengembangkan diri atau melakukan sesuatu yang membuat kita terus berkembang. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Pasti semua orang itu punya prosesnya masing-masing dan semua orang itu pasti akan melewati yang namanya proses-proses sehingga berada di titik tertentu. Dan kita hanya kadang melihat apa yang di luarnya aja, kita tidak tahu apa yang orang lain alami ketika dia sampai di titik itu. Nah, untuk mencapai hal itu, makanya yang perlu kita lakukan supaya di tengah keadaan yang susah kita bisa bersyukur adalah bagaimana kita fokus pada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita melihat membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu pasti
Ada yang lebih, lebih dan lebih. Kalau kita melihat orang terus, maka kita kan tidak pernah merasa yang namanya cukup. Untuk itu kita belajar bahwa ketika kita mengalami namanya susah, kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dan tidak membandingkan. Dan itu tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Kita perlu yang namanya proses dan kehidupan kita sudah berapa tahun kita hidup, tentunya kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman. Dan Paulus juga bisa berkata seperti itu karena dia juga telah mengalami yang namanya proses kehidupan. Sampai dia bisa berkata bahwa dia bisa mencukupkan apa yang segala hal yang dia perlukan seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa bersyukur di tengah keadaan yang tidak baik-baik aja, kita belajar untuk melihat penyertaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyertaan Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa hidup itu selalu akan aman-aman aja, tidak akan pernah namanya kekurangan, tidak pernah namanya melewati masalah. Kita akan terus mengalami itu, tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang susah, kita tidak pernah berjalan sendiri, kita berjalan bersama Tuhan. Makanya ketika kita bisa melewati hal-hal yang susah dan di satu waktu kita menyadari, oh iya, ternyata rasa susah, rasa kekhawatiran yang bisa kita lewati itu harus kita sadari bahwa itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat kita terlalu tinggi, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Kalau kita pernah baca, Bapak Ibu pernah baca bahwa kalau kita mengandalkan manusia, bahwa orang-orang yang terkutuk seperti itu kan. Makanya karena ketika kita mengandalkan manusia itu terbatas. Siapapun itulah yang mempunyai hak tertinggi pun itu orang-orang terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kelemahan kita, dalam kesusahan kita menyadari bahwa oh iya, saya sampai di titik ini nih benar-benar bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai karena keadaan yang kita merasa, oh ini tidak sesuai dengan kemauanku, bukankah aku sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Jangan kita berpikir bahwa ketika kita melewati, kita diberkati Tuhan, kita tidak pernah yang namanya melewati rasa susah. Kita juga akan pernah harus melewati itu semua. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Berulang-ulang kali juga saya baca di Alkitab itu, kenapa Tuhan izinkan semua proses dalam kehidupan setiap orang masing-masing, kesusahan yang dialami. Supaya mereka itu mengingat Tuhan gitu. Mengingat Tuhan. Tidak melupakan Tuhan dalam setiap proses. Baik itu dalam susah, baik itu dalam senang. Jangan pernah kita melupakan bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah makanya itu ketika kita menyadari bahwa ketika kita dalam menghadapi masa susah dan kita melihat Tuhan menyertai kehidupan kita, maka yang kita ucapkan adalah ucapan syukur, bukan lagi keluhan, kenapa hidup begini, kenapa saya kok merasakan kekurangan atau hal lain sebagainya yang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir akan masa depan kita. Dan itu kita belajar bersama-sama untuk memfokuskan diri kita, melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bersyukur. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa ketika kita mencukupkan diri artinya bahwa kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Di dalam diri kita tentu banyak keinginan, banyak hal yang kita ingin capai dalam kehidupan kita. Baik dari masa muda kita sampai tua, pasti banyak hal yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita
menimbang kembali apakah keinginan-keinginan kita ini sudah benar atau tidak. Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Paulus pernah hidup dalam yang namanya kelimpahan maupun kekurangan. Demikian juga dengan kita yang ada di sini, pasti pernah namanya mengalami kekurangan dan juga pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Gak tahu ya, pernah yang namanya merasa lapar sampai gak pernah makan itu pernah gak sih? Tentunya tidak tahu ya, setiap kita punya pengalaman masing-masing. Tapi di sini Paulus berkata bahwa baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, itu pernah dialami oleh Paulus. Sehingga dia berkata bahwa dia bisa berkata hal itu. Dan dalam hal ini ketika Paulus melihat bahwa dia pernah mengalami kelimpahan maupun kekurangan, dalam hal ini dia melihat bahwa keadaan itu tidak mengendalikan hidupnya. Keadaan yang susah maupun kekurangan maupun kelimpahan itu tidak mengendalikan kehidupannya. Membuat dia goyah, tidak. Membuat dia bersungut-sungut, tidak. Nah, kadang-kadang keadaan yang seperti ini, kekurangan maupun kelimpahan, kenyang atau kelaparan itu kadang-kadang yang membuat orang suka bersungut-sungut. Apalagi kalau misalnya hal yang diinginkan belum tercapai, mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok misalnya doaku enggak terjawab-jawab. Tuhan, kenapa kok hal ini belum terjadi dalam hidupku. Mengeluh sama Tuhan. Tetapi tidak menyadari bahwa keadaan-keadaan tertentu itu menyadarkan kita bahwa hal-hal itu tidak mengendalikan kehidupan kita, tidak membuat kita itu goyah. Tetapi belajar membuat kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Banyak orang yang sebenarnya bukan kekurangan akan kebutuhan, tetapi tidak mampu mengendalikan keinginan. Karena kita ini dalam kehidupan kita banyak hal yang kita inginkan terjadi, apalagi hal-hal yang luar biasa. Siapa yang tidak mau ingin terjadi? Tetapi ketika hal-hal itu dituruti, maka kita akan semakin ingin lebih. Hal ini sudah terpenuhi, oh ternyata masih kurang, kita pengen lagi hal-hal yang lebih lagi. Sehingga kita tidak pernah yang namanya merasa puas. Karena kita mengikuti apa yang menjadi keinginan diri sendiri, keinginan daging kita. Dan ketika kita tidak merasa puas dan ketika apa yang kita ingin capai itu masih belum tercapai, sehingga kita merasa gelisah. Kapan ya ini bisa terjadi seperti itu? Dan membuat kita semakin susah sendiri gitu. Karena tidak bisa membedakan apa yang mana keperluan dan keinginan. Nah, di sini Paulus mengajarkan bahwa orang percaya itu harus mampu hidup stabil. Tidak mengeluh saat kekurangan, tidak sombong saat kelimpahan, dan juga tidak hancur saat susah. Dan yang paling penting tidak melupakan Tuhan saat berhasil. Dan itu yang hal-hal yang paling penting ketika kita mengalami keadaan-keadaan ini. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, kita tidak mengeluh. Karena kita belajar untuk mencukupkan apa yang kita punya. Dan ketika kita punya, tidak membuat kita sombong. Karena kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita sombongkan, semuanya apalagi ketika kita sudah dipanggil Tuhan, semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan itu yang membuat kita ketika kita mengingat bahwa ini semuanya daripada Tuhan, semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Dan ketika kita mengingat hal itu, apa sih yang bisa kita sombongkan dari hal-hal yang kita miliki di dunia yang sementara ini?
Makanya yang paling penting ketika kita mengalami hidup susah, pasti kita akan lewati. Dan ketika kita melewati itu, kita tidak lupa akan Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Banyak orang yang gagal merasa cukup karena keinginannya terus bertambah. Semakin hari tentunya kita semakin banyak hal yang ingin kita capai. Itu tidak salah. Tapi bagaimana ketika keinginan itu menjadi membuat kita timbul iri hati, kebencian, itu yang menjadi hal yang salah. Tapi disitulah kita belajar bahwa hati yang tidak diperbudak oleh keadaan maupun keinginan. Nah, dengan keadaan-keadaan yang kita lewati dalam kesusahan maupun senang itu, di situ kita belajar bahwa keadaan itu tidak mengendalikan kehidupan kita. Tetapi kita tetap berfokus apa yang seharusnya kita fokuskan kepada Tuhan, seperti itu. Keadaan bisa saja kita harus lewati tidak enak, susah, senang, tetapi keadaan itu tidak mempengaruhi hati kita yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah hal ini mudah? Tentunya tidak. Apalagi ketika susah, ketika hal-hal luar mempengaruhi kehidupan kita. Kadang-kadang keadaan membuat kita kecewa, keadaan membuat kita merasa gelisah. Kita mulai menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai menjauh karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang kita hadapi gitu. Jadi seharusnya kita ketika kita menghadapi masalah itu bukannya kita harusnya sungguh-sungguh, tapi karena sibuk dengan pikiran kita yang menginginkan segala hal itu terjadi, tetapi ketika itu tidak terjadi kita sibuk memikirkan hal itu. Sehingga kehidupan kita tidak mengontrol hati kita, tetapi keadaan itu yang mengontrol hati kita. Sehingga membuat kita itu berubah setia daripada Tuhan. Nah, makanya kita perlu mengendalikan keinginan kita. Nah, ketika kita melihat tanaman, tentunya Bapak Ibu pernah melihat tanaman. Kalau tanaman itu airnya sedikit, maka dia akan menjadi kering. Kalau airnya banyak, berlebihan, maka dia akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau keinginan kita yang tidak dikendalikan akan merusak kehidupan kita. Makanya kita perlu mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita sehingga kita tidak dikendalikan oleh keadaan-keadaan yang kita hadapi ini. Tetapi kita tetap terkontrol, tetap stabil keadaannya. Makanya dari itu kita belajar untuk membedakan mana kebutuhan atau keinginan. Dan juga kita jangan memaksa diri kita untuk supaya dinilai orang hebat. Maka kita melakukan hal itu melebihi apa yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi kita lakukan supaya apa? Supaya terlihat hebat, seperti itu. Jadi kita belajar lagi untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan kita. Kita belajar untuk hidup sederhana dan bijaksana. Keinginan yang tidak dikendalikan membuat hati tidak pernah puas. Jadi kita belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang di dalam diri kita. Dan kita juga harus dapat membedakan mana ini kebutuhan dan keinginan. Dan hal yang kedua tadi kita belajar bahwa kita mengendalikan keinginan. Yang pertama kita belajar untuk bersyukur dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang kedua kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Dan hal yang terakhir kita belajar bahwa jadikan Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Di ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di sini Paulus berkata bahwa
segala hal yang dia alami, segala hal yang ditanggung oleh Paulus, dia dapat lewat itu karena dia menyadari bahwa itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Di sini Paulus tidak bilang bahwa dia bisa melewati itu karena kekuatannya, tetapi dia berkata bahwa karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala hal yang dialami Paulus, itu dia sadari bahwa bukan karena kekuatannya bisa mengendalikan hal-hal yang ada di dalam hatinya, hal-hal yang dia inginkan, hal-hal yang dia alami dalam kehidupannya. Itu bukan karena kekuatannya, tetapi dia menyadari bahwa itu karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, dari sini Paulus merasa cukup karena dia menyadari bahwa semua yang dialami itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika dia melihat keadaan yang tidak baik-baik saja, dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa Paulus di penjara itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia memberitakan Injil, dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini ditentang oleh orang pada saat itu sehingga dia dipenjarakan. Jadi ajaran yang disampaikan Paulus ini tidak diterima sehingga dia menerima akibatnya dari itu sehingga dia dipenjara. Dan kalau di posisi Paulus ini seharusnya bisa saja dia mengeluh, kenapa kok aku harus menanggung hal ini seperti itu. Kan ini bukan sebuah kesalahan, karena dia memberitakan Injil tentang kebenaran, tentang hal-hal yang bukan hanya untuk pribadinya dia, tetapi tentang pribadi Yesus. Bisa saja dia mengeluh, bisa saja dia bersungut-sungut, tapi di ayat yang pertama tadi dia berkata, dia tetap bersuka cita. Ternyata orang-orang yang dilayani juga, orang-orang yang menerima dia itu tetap memberikan perhatian kepada dia. Artinya apa yang disampaikan juga itu membuahkan hasil. Dan dia sadari bahwa itu bukan karena kekuatan apa yang dilakukan Paulus, tetapi juga karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga semuanya itu bisa dilakukan oleh Paulus. Makanya ketika dia menghadapi rasa susah, dia tidak mengeluh, tetapi dia tetap merasakan damai sejahtera. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kalau kita merasakan hal-hal yang susah hari-hari ini, kita belajar menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri, kita berjalan bersama Tuhan yang Tuhan mau. Ketika kita diberkati, kita tidak lupa akan Tuhan, dan ketika kita susah, kita tidak menjauh dari Tuhan. Karena kita sadari bahwa kita terbatas, kita perlu Tuhan. Apalagi kita dalam kehidupan kita ini banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita harapkan, banyak hal yang kita mau. Tetapi ketika kita tidak mengendalikan itu, maka akan membawa kita semakin rusak. Apalagi terutama kerohanian kita. Banyak orang bekerja sampai lupa untuk membangun hubungan sama Tuhan. Bahkan sampai meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Untuk itu, di situ kita belajar bahwa bagaimana kita mempertimbangkan kembali yang mana yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Dan di situ kita belajar bahwa dalam kehidupan kita ini harus kita belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk bersyukur dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar untuk mengendalikan keinginan kita dan juga belajar untuk jadikan Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita sudah tahu bahwa kita punya keinginan yang besar. Memang kita harus mengendalikannya. Tapi ketika kita mengendalikan itu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu terbatas. Makanya kita sering jatuh dan jatuh. Makanya kita perlu menjadikan Kristus menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Dan itulah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini,
biarlah firman Tuhan ini juga menolong setiap kita, mengoreksi setiap kita untuk belajar kembali mencukupkan kehidupan kita. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan tadi kita malam hari ini.